wabarakatuh. Nama saya Anugrah Pratama dengan NIM B10019-225. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum administrasi yang dikaitkan dengan sosiologi hukum. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya yang merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Adapun beberapa teori menurut Profesor Dr. Jimli Asidik SH, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu perumusan pemikiran pembuatan hukum yang dituangkan untuk peraturan hukum akan dalam penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi. Hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, kepastian hukum. Adanya hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Kedua, manfaat. Adanya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketiga, keadilan. Adanya masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamarkan. Selanjutnya, penegakan hukum administrasi negara. Negara Indonesia sebagai negara nasional, maka administrasi negaranya pun adalah administrasi negara nasional, mempunyai kewajiban untuk mempertinggi kepribadian nasional Indonesia, sehingga kebudayaan Indonesia betul-betul mekar dan berkembang, di mana menunjukkan kegunaan bangsa. Kepribadian Indonesia adalah kepribadian yang religius. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang religius juga. Oleh karena itu, fungsi administrasi negara harus menjadi ke arah itu, seperti yang dicita-citakan bangsa. Selanjutnya, yang terakhir, keterkaitan hukum administrasi negara dengan sosiologi hukum. Manusia sebagai makhluk sosial merupakan subjek dari nilai-nilai tertentu terkait hukum. Manusia dalam kehidupan sehari-hari tak lepas dari interaksi sosial, baik itu interaksi sosial yang biasa maupun interaksi sosial terkait sosiologi hukum. Dalam konteks ini, hukum ataupun sosiologi hukum berfungsi untuk menjaga tatanan masyarakat agar teratur dan mewujudkan keamanan individu. Dari itu, jelaslah bahwa hukum administrasi negara dengan sosiologi hukum memiliki hubungan korelatif yang begitu erat. Hukum lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib, agar tujuan dari suatu negara dapat tercapai. Hukum juga sebagai cermin kehendak manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga dan melindungi manusia
dari segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi akibat hubungan ataupun interaksi sosial. Demikianlah penjelasan dari saya tentang materi penegakan hukum administrasi negara yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.